Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kali ini saya menunjukkan kondisi tanaman di sekitaran rumah ya. Jadi rencananya kita ini mau coba untuk menyiapkan vegetasi untuk lebah kelanceng atau trigona ya. Nah, jadi di sini saya belum punya lebahnya, belum ada ya. Juga stup kotaknya juga belum ada. Cuman kondisi halaman yang bisa dibilang lumayan untuk tanaman. Jadi ada rencana untuk mencoba memelihara trigona. Nah, jadi kalau yang saya pelajari di Google, untuk memelihara trigona itu sendiri yang mesti kita persiapkan yaitu vegetasi lebahnya. Vegetasi lebah yaitu berarti kondisi lingkungan si lebahnya, dimana sumber pakannya itu harus setidaknya mencukupi ya, tersedia gitu. Jadi dia tidak kekurangan makan dan dia bisa betah untuk tinggal di tempat yang kita buat. Nah, di sini yang kondisi tanaman yang di halaman rumah saya ini juga sebenarnya masih jauh dari maksudnya masih banyak yang kurang ya. Ya, ada bunganya untuk polen atau nektar lebahnya. Cuman di sini kebetulan udah ada pohon rambutan ini 1, 2, 3, 4, dan di situ ada pohon belimbing, itu matoa belum pernah berbuah. Dan di situ tuh ada sawo, itu ada rambutan juga. Dan ini pohon leci, 2 buah pohon leci tapi belum berbuah. Dalam belimbing karena kita potong, rencananya mau kita ganti mungkin nanti sama mangga aja. Oke, untuk sementara yang pohon yang ada di samping rumah dan di depan rumah hanya ini. Dan untuk tanaman bunganya bisa dibilang sih masih kurang ya. Ini masih bunga-bunga yang biasa, dalam artian si kelancengnya itu sendiri masih masih perlu bunga yang dia sukai. Kalau kayak gini, ini mungkin ada, cuman kalau masih, tapi belum ada kelihatan kelancengnya untuk mengambil polen atau itinya, belum ada di sini ya. Yang ada cuma semut. Nah, jadi yang akan saya persiapkan yaitu untuk vegetasi lebahnya ya, seperti bunga AMP ya, yang disenangi lebah kelanceng itu sendiri. Bunga AMP, lalu bunga apa lagi itu? Banyak lagi ya bunga yang lainnya. Nah, kalau untuk lebah kelanceng itu sendiri mungkin bisa teman-teman mendapatkannya dengan membeli, tapi sebaiknya tidak usah membeli ya. Kita coba alami aja, kita siapkan vegetasinya dan dia bisa kita amati nanti
akan datang apa tidaknya lebah. Pastinya itu akan, setiap ada tempat bunga ya, pastinya lebah itu akan terpancing. Nah, itu kalau lebahnya sudah kelihatan, misal di daerah kita sering ke tanaman kita sendiri, itu berarti kita sudah bisa untuk membuat kotak lebahnya, dalam artian untuk mencoba untuk menternakannya. Nah, seperti teman-teman yang lihat sendiri, di sini kebetulan ada sarang lebah ya, tapi ini di batang pohon. Nah, itu dia keluar masuk di situ. Tapi kekurangannya itu ya sulit ya untuk memindahkannya dari batang pohon ini ke stup, karena posisi pohonnya ini juga cukup tinggi dan kita harus agak bersusah memasang stupnya di sana. Nah, mungkin kita bisa selain mencoba menyiapkan stupnya aja, nanti kalau seandainya vegetasinya udah penuh, menyiapkan vegetasinya aja, dalam artian dia datang sendiri, dia menghuni sendiri. Dengan satu lagi, dengan cara kita mencoba untuk berburu lebah kelanceng itu sendiri ya, yaitu coba untuk memindahkannya. Kalau ada yang di dekat, yang sarangnya yang dekat ya, dekat pohon ini yang agak di bawah, mungkin kita bisa lakukan pencangkokan, mencangkok sarang kelancengnya sendiri. Oke teman-teman, jadi kalau teman-teman punya halaman luas, ada tanaman atau tidak ada tanaman sama sekali, itu baiknya kita coba untuk memanfaatkan ya. Coba untuk memanfaatkan, karena kalau tidak dimanfaatkan ya, kalau dimanfaatkan ya keuntungannya buat kita sendiri teman-teman. Jadi bisa kita memanfaatkan madunya untuk kebutuhan kita sendiri aja dulu. Ini kelihatan ya. Ini jenisnya Levisep ya, lebih kurang Levisep ini mungkin, karena dia Levisep lebih bandel, lebih tahan. Di sini juga kemarin dia sempat rami di beberapa pohon rambutan ini, cuman setelah kedatangan si apa ini, semut rangrang, populasi kelanceng ini mulai menurun kalau saya perhatikan. Jadi salah satu hama lebah kelanceng ini ya mungkin semut rangrang ini juga musuhnya ya. Jadi semenjak rangrang ini pindah ke pohon rambutan, yang saya perhatikan, lebah kelanceng ini mengalami penurunan drastis gitu. Dia tidak ini lagi apa, tidak banyak seperti biasanya. Cuman kalau dibiarkan si semut rangrang ini akan semakin banyak. Itu sudah ada dua lagi yang mendekati
sarang leviset. Mereka mencoba mendekati lagi ya. Ya itulah. Cuman agak susah ini membasmi semurang-rang ini karena dia datangnya entah dari mana, tiba-tiba ini udah ada di pohon. Kadang kita mau ambil rambutan aja jadi susah karena kena serang sama semurang-rang ini. Ini udah di Asia nyerang. Oke teman-teman, jadi kalau teman-teman berencana seperti saya mau mencoba untuk berternak lebah, ayo kita coba mulai dari sekarang ya. Coba kita persiapkan dulu vegetasinya, nanti baru kita siapkan, sambil jalan kita siapkan stupnya juga bisa. Apalagi ya, kalau vegetasinya sudah oke, stupnya oke, ya mudah-mudahan lebahnya mau berkembang ya di halaman kita. Kalau untuk yang bunga di bawah sih jarang kelihatan ini, jarang kelihatan ya. Untuk bunga pepaya biasanya juga dia senang di bunga pepaya juga. Kalau untuk lebah ini, cuman di sini kelihatannya kosong. Dia lebih dominan ke pohon rambutan karena pohon rambutan sekarang lagi musim berbunga. Ini lagi banyak, jadi dia pada lagi berterbangan di atas ya. Nah di sini saya sudah beli beberapa macam bibit bunga seperti matahari. Nanti coba kita hidupkan aja dan kita tanam. Mudah-mudahan bisa berkembang dan bisa kita perbanyak. Nah kalau kita lihat di samping ini masih belum beres ya. Nah kalau teman-teman punya kayak gini, bagusnya ya ditanam gitu. Jadi ditanam, terserah mau nanamnya bunga, terserah mau menanamnya buah atau sayur. Jadi manfaatnya bisa kita gunakan untuk diri kita sendiri ya, minimal itulah buat diri kita sendiri aja dulu. Nanti ini rencananya kita tanam bayam aja di sini. Bayam juga kalau ada bunganya juga disukai oleh si lebah itu sendiri. Jadi di sini ini siklus ya. Kalau kita perhatikan ini sebenarnya siklus yang kita siapkan. Kita menyiapkan tanaman disukai lebah menyiapkan nektar dan madu. Lalu madunya juga bisa kita panen. Manfaatnya ya ujung-ujungnya balik lagi ke kita gitu, kalau kita bisa memanfaatkannya. Kelihatannya memang sederhana, tapi ya harus dilakukan dan harus semangat. Karena saat mau memulai itu yang paling berat. Jadi saya udah nyiapkan pohon mangga 1, 2, kemarin kita udah nanam ya. 3 di sebelah situ karena ini masih berantakan, belum beres. Sedikit-sedikit ya kita angsur. Untuk di
samping ini ada nangka, sudah kita siapkan pohon nangka kecil. Selain pohon nangka juga ini pohon mbem. Ini besar ya, pohon mbemnya besar. Pohon quini. Kalau di sini gak kelihatan ada sarang lebahnya, trigonanya. Cuman kalau di depan tadi ada dua lubang tadi yang jadi sarangnya. Kalau sini sih tidak kelihatan adanya. Itu ini ada pokat ya, pokat. Dan di sini juga masih semak. Jadi kalau kita buat stup kotak untuk lebah kelanceng ini sendiri, ini kita bisa beberapa kotak untuk di rumah, puluhan mungkin bisa atau lebih ya. Jadi kita sesuaikan aja dengan jumlah bunga yang akan kita tanam. Jadi coba sedikit dulu dengan bunga yang kita siapkan, apakah nektar dan polennya terpenuhi. Kalau dia terpenuhi, nanti bisa kita tambahi lagi bunganya, dan sambil diperhatikan koloninya apakah sehat atau tidak. Berarti kalau koloni sehat, dia mecah koloni, berarti kita sudah bisa menambah stup kotak lagi ya. Dan kebetulan juga ada di bangku-bangku bambu itu milik tetangga. Di situ tuh banyak sekali di bangku bambu biasanya lebah ini, levisep ini. Sementara belum diambil. Rencana saya nanti juga minta deh sama tetangga itu. Sayang dia bersarang di bambu, cuman kapasitasnya sedikit, dalam artian kurang berkembang gitu. Oh, ini lumayan besar ini. Oke, teman-teman, ini tanaman yang ada di sekeliling rumah saya, dan rencananya kita coba untuk mengembangkan atau peternak lebah trigona, yang untuk awalnya untuk kalau kita bisa mengkonsumsi madunya buat kita dan buat keluarga dulu ya. Buat kita dan buat keluarga, kalau sudah berkembang bisa kita jadikan pendapatan sampingan juga. Jadi gitu. Oke, teman-teman, mudah-mudahan juga tertarik untuk sama-sama mencoba mengembangkan lebah trigona ini ya. Dan di sini selagi kita menanam tanaman juga, ini kita tanpa kita sadari kita juga membantu binatang-binatang yang ada di sekitar kita untuk berkembang. Jadi bukan hanya lebah trigona aja yang berkembang, tapi lebah-lebah yang lainnya juga akan mencari makan ke tempat kita. Itu aja, ya kan? Jadi makanan lebah yang lain pun juga terpenuhi. Nah, di sini manfaatnya juga besar buat kita. Selain makanan lebah, kita juga sudah menyelamatkan binatang-binatang yang hidup dan mencari makan di bunga-bunga, serta membuat udara
di sekitaran rumah kita jadi bersih dan teduh ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Mudah-mudahan apa rencana kita tadi dapat terrealisasi, walaupun tidak secepat yang kita inginkan. Maunya secepat yang kita inginkan, cuman ya tergantung situasinya juga ya, karena kita bisa membuatnya pas lagi santai aja, pas waktu luang, jadi tidak terburu-buru. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.